ada beberapa pertimbangan. Jadi dari judulnya apa sih bedanya profesi dokter dulu, sekarang, dan nanti? Ternyata banyak sekali hal menarik yang kita bisa nanti bahas, kita bisa sama-sama saling kasih komen ya, saling kasih respon. Eh, di zamannya Dokter Inge, Dokter Alia, di zamannya saya, di zamannya orang tua saya, Iya. Iya. ya, di zamannya anak-anak Kita yang lagi belajar ya. betul, itu kayaknya udah beda banget gitu ya. Betul. Tidak sedikit kita melihat fenomena bahwa orang tua sangat begitu ingin menyekolahkan anak-anaknya menjadi dokter. Betul. Tentu itu hal yang baik, hal yang positif gitu ya. Nah, kita mungkin bisa bantu ekspektasi apa yang pas gitu ya. Apakah ekspektasi dulu ya dengan sekarang masih sama persis ya. Kemudian sekiranya ekspektasinya udah ngerti, udah terus apa yang bisa dilakukan ya oleh orang tua, oleh mahasiswanya nanti supaya kelak apa-apa cita-cita baik yang diinginkan itu bisa terwujud. Karena kita pasti tahu banget ya, di sini juga Dokter Inge putrinya sudah kuliah kedokteran ya. Betul. Jadi pasti berawalnya dari cita-cita yang sangat baik, yang mulia. Nah, itu yang kita bantu supaya bisa terus terjaga gitu ya. Betul. Nah, kita akan lihat teman-teman dari beberapa sudut pandang nih. Kita akan lihat perbedaannya ini dari apa aja sih? Dari mulai kuliahnya nanti kita lihat. Ya, kuliahnya apa sih bedanya? Kebetulan di sininya ada juga ya praktisi akademisi ya dari Unisba ya, Fakultas Kedokteran Unisba Bandung ya. Kemudian nanti juga akan lihat dari aspek karirnya kayak apa gitu ya. Ada Dokter Inge yang luar biasa dahsyat ya. Oke, pertama teman-teman deh, kita langsung aja deh. Kita coba mau bahas dulu nih dari soal perkuliahannya, bedanya dulu sama sekarang apa ya. Nanti bisa lihat dari beberapa sudut pandang nih teman-teman. Dari Dokter Alia yang memang akademisi, dan nanti juga bisa melihat dari ibu seorang anak yang masuk kuliah dokter ya. Monggo silakan Dokter Alia. Ya mungkin kalau zaman saya mungkin karena kita pernah mengalami ya, sangat jauh berbeda. Dulu sistemnya per bagian, ada anatomi, ada histologi, ada fisiologi, per mata kuliah. Jadi itu anatominya 1 2 3. Ya kan? Iya, benar. Fisiologi 1 2 3, Iya. kan? Histologinya juga sama. Kemudian kalau kita mau masuk ke patologi klinik harus lulus dulu. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi ada kuliah prasyarat gitu ya. Nah, itu zaman dulu seperti itu. Jadi kita memang seolah-olah terkotak-kotak gitu. Iya. Kadang terpikir misalnya ini belajar bahasa Latin di anatomi teh buat apa gitu. Atau mungkin yang ini ya, yang dasar banget kimia medik, inget nggak? Fisika medik yang awal itu ya. Fisika medik, kimia medik. Ini tuh kita pakai nggak sih? Bagaimana kita bikin itu ya, campuran kimia itu kan? Apakah kita akan jadi dokter atau jadi farmasi gitu kan? Jadi bingung gitu ya. Nah, kalau sekarang itu berubah ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu langsung berhadapan dengan trigger kasus. Case base. Jadi ada seorang pasien datang dengan keluhan demam misalnya. Nah, dari kasus itu maka berkembanglah basic science-nya apa yang harus keluar gitu. Jadi tidak langsung diajarkan anatomi itu seperti ini ya gitu, fisiologi seperti ini gitu, enggak, tapi mereka sendiri harus menggali kira-kira basic science yang berhubungan dengan demam itu apa. Gitu kan. Kenapa seseorang bisa datang ke kita dengan keluhan demam? Nah, bagaimana menggali dengan anamnesanya gitu kan. Nah, jadi betul-betul situasi kliniknya kental gitu, sehingga kita berpikir bahwa pelajaran basic science itu sangat berguna loh gitu, sebagai dasar kita untuk berpikir klinis gitu. Jadi kita sistemnya jadinya blok atau sistem.
Nah, misalnya kalau yang pertama itu ada di tingkat 1 itu tentunya lebih mudah dulu. Hmm. Jangan dulu yang susah-susah gitu Hmm. ya. Tapi ya tergantung juga Kata sih. siapa mudah? Menurut dokter Inge mudah banget. Gitu, betul. Ya, lanjut. Iya, jadi yang fisiologis dulu, misalnya endokrin Ah. gitu ya, atau yang mudah terlihat dulu dermatomuskuloskeletal kan jadi penyakit kulit apa gitu yang ya. memang bisa mereka itu bisa langsung ngelihat gitu kan. Nah, jadi triggernya jadi per sistem. Nah, dalam satu sistem itu kita belajar komprehensif. Iya, iya, iya. Ya, jadi anatominya itu tidak diulang-ulang gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Bahwa misalnya di sistem reproduksi misalnya gitu. Kita belajar mengenai organ reproduksi, kemudian juga histologinya tuh apa sih? Bagaimana gitu, fisiologinya bagaimana. Jadi betul-betul merangkum semua basic science dulu ya untuk yang di bagian dasar, tapi triggernya klinis gitu. Sehingga mereka itu kalau di tingkat sarjana tidak harus sampai terapinya harus gimana, enggak. Iya. Karena kan baru. Iya, betul, Jadi betul. kerangka berpikirnya dulu, Iya, mind mappingnya dulu yang dibetulkan Oke, gitu. oke, Seperti itu mungkin. Wah. Agak jauh perbedaannya. Iya, iya. Bukan Jadi agak lagi. jauh banget ya. Jadi ya zaman saya dulu masih FK masih itu ya. Betul. Masih perpelajaran. Iya. Bener, anatomi aja ada sequelnya ya. Seru banget. Kayaknya kalau dulu Seri ya. seri ya, kalau lulus bisa jadi Iya. dosen. Nah, Sekarang udah by case ya. Iya, Jadi by case. contoh case-nya ini gimana keterlibatan anatomi, gimana keterlibatan fisiologi. Itu positif banget ya. positif. Jadi udah komprehensif dan langsung ada contohnya. betul. Udah sekitar berapa lama ini? Mungkin mulai tahun 2000, kalau di Unisba sih langsung tahun 2004 sudah begitu. Jadi mulai ada perkuliahan itu kan di tahun berdirinya 2004 ya gitu. Berarti Sudah saya- langsung mulai. saya sudah lumayan. Ya, kita sambil sapa-sapa ya. Ada siapa aja nih? Pak Franky Sucipto, Dr. Dina, ada JUS88, ada Resonansi. Oh, Dr. Dina nih. Betul, ada lab kimia, terus Iya. ada fisika medik. Masih ada kuliah bedah kadaver nggak, Dok Alia katanya? Ada. Oh, masih ada. Dok Dina masih ada bedah Iya. kadavernya ya. Ini dokter bilang spesialis saraf kalau nggak salah. Oh, iya, 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 iya. Halo, iya. Dokter Gilang ya. GILNG90 ya. Thank you, thank you. Oke, jadi itu salah satu yang membedakan pendekatan kurikulumnya sekarang udah bukan lagi by pelajaran ya. Betul. Oke, top banget tuh, sangat kita apresiasi ya. Itu. Nah, apa ada terus kemudian ada pembedaan-pembedaan apa nih dalam hal kurikulumnya, Dok? Sebetulnya ada untung ruginya ya. Oh, gitu. Ya betul. Jadi kalau mahasiswanya memang termotivasi untuk bisa menyelesaikan case itu, dia sangat-sangat dalam sekali. Oke. Jadi kayak belajar detektif kan, Iya, Oh. menganalisa ya. menganalisa dari anamnesa aja, dia itu bisa kan kita piece by piece ngasihnya, nggak langsung satu kasus brok aja sampai pemeriksaan fisik. Iya. Jadi anamnesanya keluhan utama, terus paragrafnya sedikit gitu. Nah, dari situ problem apa yang harus kamu ambil dari situ gitu ya. Jadi bukan langsung diagnosisnya kira-kira apa, diagnosis banding enggak. Jadi mulai identifikasi problem gitu. Problemnya ini kira-kira demamnya gimana? Kalau yang mereka tertarik, mereka sampai ke ini interleukin berapa itu tuh bayangin. Ya enggak? Kita makan buru-burunya itu sampai kan gimana sih mekanisme demam Iya. itu gitu, itu tuh mereka tuh luar biasa kalau Tinggi-tinggi. mereka gitu. Tinggi-tinggi. Ya. Dalam. Benar. Kalau kita dulu mah pokoknya demam, nanti bentuk demamnya seperti apa gitu kan, gitu ya polanya gitu kan, kita kan jadi mindsetnya tuh klinis. Iya. Kalau mereka karena disodorkan itu dan digalinya basic science dulu, mereka betul-betul sampai ke biologi molekuler kayak apa sih gitu. Oh ya? Iya.
Jangan salah kalau mereka termotivasi. Oke. Ya, Tapi kalau tidak termotivasi, nah itu masalahnya. betul. Susah. Karena pelajarannya kan tidak diulang-ulang. Ah. Iya. Jadi kadang Ketinggalan ya. ketinggalannya jauh, bukan sedikit. Tapi gitu. bukankah kalau memang nggak termotivasi mau pakai kurikulum apa juga memang Iya. nggak kemana itu ya? Pas mugen gitu ya, mugen. Biasa apa lagi ya? Ada Dr. Ahmad Fauzan Firdaus. Ini ada bu dosennya di sini. Iya. Ya, Dr. Fauzan, Anda tolong bertanya yang positif. Hati-hati ya. Bu dosen ya di sini ya. Nah, Dr. Dira ditanya. Jadi kalau kurikulum sekarang berarti harus cari sendiri bahannya. Misal tentang demam, artinya tiap-tiap orang bisa analisa berbeda tergantung sebesar apa dia belajar. Itu tadi ya, Dok Alia ya. Iya betul. Cuman kan jadi gini, kalau dulu kita kuliah besar, ya kan satu kelas itu 200 kan, atau Oke. 150 lah. Oke, Ya. oke. Ada kelas A, kelas B, Iya, ya iya, gitu. iya. Kalau sekarang kuliahnya namanya, kalau kuliah besar masih tetap ada, tapi disebutnya mini lecture. Oh, Bahan-bahan yang sekiranya tidak bisa tergali oleh mahasiswa oke. atau perlu pendalaman yang lebih banyak, itu dimasukkan dalam mini lecture. Oh, jadi Gitu, kuliah besar. Tapi kalau ternyata sistem case-case yang ada di standar kompetensi dokter Indonesia ya, itu jadi kita punya dua standar, SKDI yang tahun 2012 baik. sama SNPPDI. Jadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Indonesia. Gitu. Jadi ada standar semua Ada ya. standar itu tahun 2019 ya. Jadi nah dari SKDI sama SNPPDI kira-kira kasus-kasus apa yang penting digali gitu Yes, kan. bagus. Nah, dari situ ada yang disebut learning objective. Hmm. Kalau dulu mungkin kayak GBP apa sih apa ya, garis-garis besar pengajaran itu ya gitu. Nah, ini juga sama. Jadi dulu kelas besar, sekarang kelasnya tutorial namanya. Jadi nggak bisa ngantuk-ngantuk. Iya, Karena udah segitu-gitunya ya. 10 orang kelihatan. satu kelompok itu maksimal 12, tapi rata-rata 10 sih. Satu dosen. Wow. Iya. Luar Jadi biasa. kayak begini gitu. Ada baiknya kita udah lulus dari dulu ya. Ya ada positif negatif. Tergantung cara kita mengambil gimana Iya, positif iya. negatif. Ada siapa lagi nih? Ada Asnia Fauzan, ada Dokter Nadia, ya. Ada Minali, ada Wiwit Kesuma, ada Iya. Putsal. Waduh, thank you ya sudah join ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, Iya. kita tadi dengar sekilas dari Dokter Alia spesialis syaraf yang memang akademisi ya, beliau pengurus ya di Fakultas Kedokteran Unisba. Nah, sekarang coba kita mau lihat, mau denger ya, gimana sih bedanya kuliah dari Dokter Inge nih, yang kebetulan putrinya semester berapa sekarang berarti? Semester 2 ya. Semester 2 ya, kuliah Fakultas Kedokteran. Nah, dari sudut pandang seorang ibu nih gimana nih ya? Coba boleh. Ya, jujur saja ya dokter. Jujur saja. Baik. Ini pernyataan dimulai dengan jujur saja. Jujur saja. Awalnya ya, saya selalu mencari tahu ya dunia kedokteran sekarang itu bagaimana. Tetapi memang belum 100% tahu seperti sekarang ini. Ya, jadi dulu itu nanti anak saya belajarlah sama saya gitu. Saya tipikal ibu yang ingin membimbing anak ya, membimbing anak terutama karena saya merasa saya seorang dokter, berarti saya punya kemampuan lah untuk mengarahkan atau membimbing anak dalam masalah Kedokteran. pelajaran kedokteran gitu Yes, ya. yes. Nah itu tapi saya juga pernah dengar bahwa sekarang itu sistemnya berbeda. Ya, saya kan lulus tuh ya, bukan lulus ya. Masuk kedokteran tuh 26 tahun yang lalu ya. Ya beda 2 tahun. Jadi saya masuk itu 96 ya. Iya. Jadi memang waktu itu ya bisa dikatakanlah secara garis besarnya teori selama 4 tahun. Kita tuh yang betul dokter Alia sampaikan dengan serial demikian,
seolah itu teori lah. Nah, prakteknya di lapangan adalah koas. Ya, Oke, jadi koasisten. Nah, jadi kita itu dijejali segala macam teori itu di 4 tahun pertama itu. Iya. Nah, itu juga ada positif negatifnya. Jadi ada orang yang memang harus tipikal yang dibimbing, dia senang. Dengan itu berarti dia dari awal oh ya dikasih ilmu, soal disuapin ya. Dikasih ilmu, kasih ilmu. Tapi ada tipikal orang yang cepat jenuh, itu pun kelihatan. Soalnya kelihatan gini. Ini teman saya gitu ya. Saat teori IPK-nya kecil. Begitu kok asisten dia maksa, ternyata pas ngobrol gitu ya, karena jenuh. Kalau teori itu masih enggak mengawang-awang gitu, dia enggak kebayang gitu. Dari SMA kemudian ke situ dijejal lagi teori gitu ya. Nah, melihat sekarang kondisi anak saya yang memang sudah masanya masa menantang ya, dengan adanya masa pandemi. Tapi saya salut sekali dengan Civitas Akademika ya, bahwa mereka punya komitmen konsisten untuk memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Jadi diramus demikian rupa supaya kurikulum tetap berjalan. Saya tahu itu tidak mudah. Gitu. Sebagai orang tua juga semua harus siap dengan kondisi itu, termasuk anak yang tadi Dr. Ali sampaikan, yang sistem blok itu. Bayangkan, baru masuk anak saya bertanya, "Mah, tolong jelaskan sirkulus Willisi." Itu adalah peredaran pembuluh darah otak. Kalau orang itu kalau udah dengar ilmu saraf itu udah nggak suka ya biasanya ya, udah rumit. Anak saya baru masuk udah bilang, "Mah, jelaskan sirkulus Willisi." Ya Allah, ngapain? Mama, itulah teteh harus belajar. Nah itu kemudian, teteh ini banyak sekali, mama aja harus belajarnya begini. Teteh sanggup dibimbing mama berapa kali gitu kan. Dan ternyata masa pandemi ini tidak ada waktu luang buat anak saya juga. Jadi mereka juga karena memang dituntut untuk lebih mengerti, paham, otomatis dari tim dosen juga mereka meluangkan waktu sedemikian rupa sehingga padat dari pagi sampai sore dilanjut malam ya. Ya itu kan ada tugas-tugas juga dan sebagainya yang memang itu sebenarnya positifnya kan untuk merangsang anak untuk baca, untuk cari tahu ya. Dan alhamdulillah nih sebetulnya dari Akademika itu sudah mempersiapkan seperti untuk e-book ya. Kan saya ke anak saya, "Teteh, coba itu buku-buku mama baca itu selemari gitu." Tahun beras saya nggak kebayang sih teteh jawab apa ya. Saya nggak kebayang sih teteh jawab. Coba gimana jawaban teteh? Gimana jawaban teteh? "Mah, ngapain berat-berat kan?" Dijadiin bantal itu. "Ngapain berat-berat? Kan ada gambar-gambar itu di situ lebih kelihatan." "Mah, di sini lebih kelihatan. Di laptop, di tab, dan juga di komputer atau di handphone ya gitu, itu lebih kelihatan. Teteh mau lihat apa ada di situ." Biasa kan masih zaman dahulu nanti nggak dibaca. "Mah, semua tugas itu bahannya dari situ, nggak mungkin nggak dibaca." Oke. Jadi kadang saya begini, kadang yang namanya seorang dokter itu kan long life learner ya. Walaupun kita sudah menjadi seorang dokter ya Praktisi sekian lama gitu, tapi tetap kita harus belajar. Bahkan saya minta ke anak, "Teh, ada jurnal terbaru gitu kan ini. Ada ini enggak?" Ternyata sudah difasilitasi. Nah, itu alhamdulillah ya. Terus karena sistem blok ini betul, jadi lebih mengerucut ya. Jadi dosen itu lebih fokus. Dan hebatnya dosen itu sekarang tidak per jurusan. Misalnya saraf gitu ya, dia hanya saraf aja, tidak. Jadi semua dokter itu sama juga mengalami standarisasi. Ya ada ilmu baru, jadi di refresh lagi ilmunya dan disampaikan ke anak-anak. Jadi memang semua saling belajar, itu bagus banget gitu. Terus tugas-tugas juga memang kalau sekarang itu lebih ke analitik, bagus. Jadi tidak bikin jenuh. Seperti hal praktek juga
sudah mulai praktek kan, bagaimana menyuntik, bagaimana itu, walaupun misalnya dengan alat peraga ya itu bagi saya suatu kemajuan. Oke, thank you ya Dok Inge ya. Jadi Dok Inge ini ngalamin di 2 zaman berarti. Betul. Ya. Kuliah dulu ya. 24 tahun lalu ya. Ya saya 22. Nah, terus ternyata sekarang pendekatannya udah beda. Pas bener ya, pas juga kena hit pandemi. Ya, Betul. Di mana memaksa ya para sivitas akademika untuk kreatif, Improve dan menyesuaikan diri. Saya nggak kebayang Ya, kalau itu Dok Aya. betul. Ya. Jadi kalau sampai tadi Dokter Inge punya kesan untuk anaknya bahwa kampusnya benar-benar merumuskan dengan Ya. baik, ya memikirkan cara, itu saya salut banget, acung jempol ya. Alhamdulillah. Karena itu nggak mudah, benar. Betul, Itu memang tidak butuh mudah. komitmen besar. Sekedar Dan lewat biaya besar. biaya besar. Oke, kita sapa dulu, ada siapa lagi nih ya? Ada Aska.mr, ada Prabowo 39. Oh, ada Prawitasari, Dokwita, halo Dokwit. Oh, ini jadi buku tebal itu nggak kepake ya, kata Dok Din ya, buat koleksi. Sebentar, tapi pertanyaan selanjutnya agak kurang enak nih. Tapi kalau anak sekarang dikasih link jurnal gratis nggak? Iya, Dikasih. itu bagian dari fasilitasi. Oh. Bahkan tablet juga dikasih. Jadi memang diberikan fasilitas. Ya. Ya ada fasilitas, ada harga tentunya. Mantap. Ya. Kita nanti akan bahas yang satu itu. Ya. Ada Dokter Rotala Alfarisi, thank you. Assalamualaikum guru-guru. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Gimana, salah sehat? satu ini ya. Alumni kita. Alumnus juga ya, alumnus Unisba Alumnus dan Unisba. baru lulus ya. Jadi mungkin nanti banyak Kita sudut sharing pandang mungkin ya. ya. Ya, nanti di kesempatan berikutnya kita itu juga ya dari teman-teman Iya. yang baru lulus ya, Iya, kita minta betul. sudut pandangnya ya. Oke. Nah, tadi menarik ya Dokter Inge bilang tentang long life learning di kedokteran. Itu saya pikir positif banget. Iya. Long life learning itu bahkan bukan cuma si anak, si orang tua Betul. pun memahami, oh kedokteran long life learning. Nah, nanti mungkin tinggal kita bisa improve long life learning aspek mana yang bisa bermanfaat terus menerus gitu ya. Betul. Nah, tadi kebetulan banget Dok Inge soal singgung tentang biaya ya. Boleh cerita gimana dulu, sekarang, dan yang akan datang. Coba. Gimana? Ya, Tarik nafas panjang dulu boleh. ya. Saya kan kuliahnya di salah satu ini ya, Fakultas Kedokteran swasta. Dan itu pun waktu itu kalau tidak salah diberikan jatah 100 siswa ya, 100 mahasiswa. Oke. Nah, itu Kuotanya. betul kuotanya. Kalau sekarang udah 50 ya, kalau untuk akreditasi A Ya, ya. jadi tergantung akreditasi. Oke. Nah, itu sama ada ranking. Jadi ranking 1 sampai 10 uang masuknya berapa gitu ya. Oke. Ya, kemudian kebetulan saya waktu itu ranking 10 besar. Wah. Itu. Mantap. Ya. 10 besar dan memang relatif kecil ya. Waktu itu 7 juta. 7 juta rupiah. Tahun berapa? Biasa itu ya. Kita itu. Fakultas kedokteran swasta segitu tuh sangat terjangkau sekali loh dulu Dok Inge. Betul ya. Ya kebayang lah ya. Sangat bersyukur karena orang tua kan murni seorang PNS. Di mana PNS zaman dulu dengan sekarang juga ada perbedaan kan ya. Iya. Dari segi kesejahteraan, dan saya yakin kedua orang tua saya itu begitu hemat, begitu Iya, mengumpulkan iya. biaya agar anaknya bisa terlaksana masuk kedokteran ya, untuk tentunya sudah mempersiapkan diri dari segi biaya. Begitupun saya pribadi, karena saya tidak pernah memaksakan anak masuk kedokteran atau apa. Cuma kami sering ngobrol, pengen jadi apa, pengen apa. Ternyata memang anak sering begini, mah, teteh pengen mencontoh mama. Mama sering banyak nolong orang. Teteh pengen seperti mama, katanya. Cuma udah dikasih pandangan, harus siap dengan segala konsekuensinya. Otomatis waktu main teteh akan banyak berkurang. Karena sebagai seorang dokter tanggung jawabnya berbeda, Betul, kan? betul.
selain dia harus belajar, attitude dan sebagainya itu sangat dibutuhkan kelak gitu kan. Itu merupakan proses pembelajaran, pengalaman yang harus dia gali dari sekarang ya. Nah, dan dalam perjalanan itu kan saya juga punya sejawat senior yang anaknya mau masuk kedokteran, ibu begini ya. Iya, aku baru masukin anak kemarin. Berapa kak? 600 juta. Waduh, oke kak. Jadi kebayang gitu. Di mana kak? Di swasta Jakarta lah ya. Jakarta. Kebayang anakku 3 tahun ke depan butuh biaya berapa ini gitu kan. Sedangkan 3 tahun sebelumnya aja sudah sekitar 600 juta di kedokteran swasta di Jakarta ya. Nah, jadi mulai dari itu sejak banyak ngobrol dengan senior menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang sampai 1 miliar gitu ya. 1 miliar itu saya tidak bisa sebutkan di mananya. Cuma memang itu kenyataan ada. Untuk uang masuk itu sampai 1 miliar itu ada ya. Saking saya yakin itu bukan karena berlebih sekali ya, tetapi memang mengusahakan mengingat yang terbaik untuk anaknya ya. Karena memang kita tahu sampai sekarang namanya kuliah kedokteran itu masih ini ya. Masih idola lah ya. Untuk sebagian besar ya. Dan ini pun saya sudah persiapkan sematang mungkin. Termasuk kalau dari beberapa sisi. Jadi sayanya mulai hemat, kemudian pos-pos mana ini yang bisa termasuk kan pemasukan saya harus nambah. Pengeluaran harus dikurangi. Nah, itu betul-betul sudah dipertimbangkan. Dan karena memang kebetulan kondisi anak saya kan anak tunggal, di mana saya tidak bisa jauh dari anak, begitu pula ayahnya. Jadi kondisinya harus di kota besar di Bandung, di mana tentu ada biaya yang ekstra lagi. Ya betul, yang konsekuensinya dengan maaf yang misalnya di luar pulau tentu untuk biaya akan lebih ya itu udah dipersiapkan gitu. Tapi memang wow sekali sih. Wow sekali ya. Iya. Ini menarik. Itu kan sudah komit kami ya. Betul, jadi kalau anak mau masuk kedokteran dan sekiranya kita tahu kemungkinan besar mungkin swasta, nah itu pasti kita harus siap. Betul. Ya, ini menarik ya soal biaya ini. Tadi Dokter Inge bilang masuk fakultas kedokteran swasta 24 tahun lalu 7 juta. 26 tahun lalu 7 juta ya. Sekarang ada di kisaran berapa kemarin terakhir? Ya, hampir ya 500 sampai 400-500 ya. Itu berarti memang mungkin universitasnya beda, fakultasnya berbeda, itu udah ada perlipatan sekitar 50 kali ya, dengan mungkin kondisi yang nggak sama persis ya. Betul. Tapi ya begitu teman-teman. Jadi banyak sebetulnya saya mau cerita soal biaya ini banyak ya. Pertama, nah ini Dok Alia ya dari akademisi ya. Saya yakin betul Dok Alia, biaya angka yang terbentuk itu adalah bukan semata-mata urusan keuntungan kampus, benar ya? Betul. Coba tolong dijelaskan di sini ya. Banyak ada Ibu Dokter Erni. Dari audiens itu. Boleh. Kalau audiens ada feedback juga soal berapa SPP-an boleh ya sambil jalan sambil. Betul. Boleh Dok ceritain gimana sih ceritanya sampai terbentuk angka itu, dan apa memang betul itu tuh sebetulnya udah terpenuhi atau sebetulnya aduh ini teh kalau pengen beneran mah masih kurang. Coba boleh. Mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Pengalaman saya dulu di Unpad ya. Jadi saya sekolah kedokteran di Unpad. Zaman saya itu bayar SPP-nya 250.000. Baik. Jadi masuk Unpadnya itu ya kalau nggak salah di bawah 1 juta lah, 500.000-an. Gitu itu. Beda 4 tahun ya, 4 tahun. Berarti 30 tahun lalu. Tetapi beliau sering manggilnya teteh. Gak usah disebutkan. Sebut ya. Itu rahasia. Saya juga 498 kan. Ya. Jadi selesai sekolah kan kita ada pegawai tidak tetap. Nah, pada saat itu masih PTT, saya daftar ke Unisba tahun 2003, itu belum ada mahasiswa. Ya, jadi selama 1 tahun kita betul-betul
bina ya supaya bisa menjadi dibimbing sama Unpad karena pengampunya sama Unpad pengampunya dulu. Unpad, ya. Ya, jadi dibina oleh Unpad bagaimana mendirikan fakultas kedokteran. Dan ya alhamdulillah waktu pertama masuk juga saya sudah diamanahi kepala lab waktu itu. Oke. Kepala lab kebetulan mengenai keterampilan klinik kedokteran. Di mana saat itu skill lab. Nah, betul. Saat itu saya harus jadi supaya bisa tahu ya kenapa sih bisa mahal gitu kan. Nah, saya itu harus menyediakan manekin-manekin yang bisa memperantarai mahasiswa untuk melakukan skill. Yes. Karena kalau dulu kan tidak ada belajar di manekin. Zaman saya nggak ada belajar di manekin. Jadi pas koas langsung jos-jos kan waktu pengabdian masyarakat. Jadi kita diajar di tangan masak langsung potong-potong gitu. Ngelihat dulu jadi umluk ya. Jadi umluk dulu asisten 2 gitu langsung terjun gitu ya. Tapi kalau sekarang kan risikonya besar. Betul. Ya, Zaman udah berbeda. Sudah berbeda. Pasien-pasien kita itu sudah tidak ingin dijadikan percobaan. Betul. Ya, jadi ketika mereka Ketat sekali untuk bisa seperti itu ya. regulasi. Jadi ketika mereka memasuki masa kepanitraan itu mereka harus punya skill yang kompeten gitu sampai mereka bisa langsung ke manusia gitu ya, ke pasien gitu. Nah, saya harus menyediakan banyak sekali manekin-manekin dengan standar untuk problem based learning, PBL istilahnya ya, problem based learning. Nah, saya pernah harus membeli zaman tahun 2004 ya. Satu manekin harganya 500 juta. Manekin itu? Iya. Bukan orang. Orang. Dan itu konsultasi sama Unpad. Ya sama pengampunya gitu kan, apakah kita harus kita layak nggak beli manekin ini, apakah manekin ini diperlukan tidak gitu kan, harus ada pemikiran begitu. Saya itu baru dokter umum loh, kudu tender ya nu miliar bayangin gitu kan, dan itu bukan keahlian saya gitu kan. Betul-betul harus belajar dari buku-buku gitu ya, tentang manekin itu mana sih yang memang benar-benar diperlukan gitu. Dari kualitas kulit karena itu teh beda-beda gitu ya. Saya mau beli potongan-potongan kepala misalnya beberapa slice gitu kan, itu harus betul-betul dibaca. Jadi pernah saya mau beli satu kepala maksudnya ya, tapi yang datang satu slice. Jadi itu potongan bingung mahasiswa ya. Jadi itu dengan harga yang dikira itu ya satu kepala itu padahal datang satu slice itu. Iya, bayangkan gitu ya. Jadi itu harus ada gitu sih manekin yang bisa dengan kita mendengar denyut jantung yang normal, denyut jantung abnormal. Kalau yang normal kan bisa sesama teman juga bisa. Tapi kalau yang abnormal, banyak dibuat mereka jadi atrial fibrilasi, bayangkan kan nggak mungkin gitu ya. Dan itu harus ada EKG-nya kan kita. Atau kalau nggak itu di layar komputernya tuh harus ada. Nah, jadi manekin yang misalnya kita resusitasi kan itu penting, dia baik buat bayi, buat dewasa itu kan beda gitu. Jadi fasilitas seperti itu memang cukup mahal gitu. Dan kayak gini ya, kita melakukan satu keterampilan misalnya pemasangan oksigen aja, ya kan? Kan kayak gampang aja pasang dasal kanul atau face mask atau yang pakai NRM gitu ya. Apalagi kalau di sinetron gitu ya, suaranya juga salah. Terus si oksigennya itu kan harus nyata, nggak boleh bohongan dong. Harus terisi. Jadi bagaimana dia memasangkan ke regulator bahwa oksigennya ini terisi, tekanannya berapa. Jadi dibuang-buang kan oksigennya. Bayangkan biaya satu oksigen gitu kan untuk 10 orang, untuk sekian puluh orang. Itu tuh harus asli, nggak boleh pokoknya pura-pura ada oksigennya ya, udah mau naik atau hari nggak ada oksigennya mah gitu kan si angka itu tuh gitu ya. Jadi kita harus membuat setting klinis yang real, semirip mungkin gitu ya.
semirip mungkin pada saat dia nanti masuk ke kepanitraan. Itu jadi yang membuat itu salah satu yang membuat mahal. Kemudian yang kedua tadi ya Dokter Dina bilang, apakah diberikan gratis untuk jurnal-jurnal terbaru atau e-book gitu. Nah, itu salah satu akreditasi itu kalau ingin A itu kita harus melanggan jurnal Access Medicine misalnya untuk PubMed apa segala macam JAMA atau apa ya. Itu minimal harus punya. Iya, dan Gitu. lisensinya bukan lisensi perorangan kan? Bukan. Lisensi korporat. Gitu, korporat. Ini Dan nyawanya mahal ya dok? oh iya, ratusan juta juga itu. Ratusan Gitu. juta. Ratusan Ya. juta, tidak puluhan juta itu. Jadi para mahasiswa yang udah dibaca tentunya. Tentu di download. Oke, jadi tadi ada dua hal ya tentang salah satu komponen mahal itu adalah skill lab. Skill lab. Kenapa mahal? Karena di situ perannya pendidikan kedokteran menghargai pasien. Betul. Tuh. Servis harus bagus Iya, nanti betul. pada saat kepanitraan. Safety-nya harus benar Betul. bagus gitu. Jadi Betul. sebisa mungkin semua setting pendidikan itu dilakukannya ke manekin. Teman-teman pilih ada yang enggak. Iya. Di manekin ini boneka. Ya, Iya. boneka. Ya, boneka orang yang semirip banget, jadi bukan kayak boneka buat jualan baju gitu, beda. Bukan. Jadi kalau kita suntik bisa kalau salah, misalnya kalau pasang kateter itu keluar urinnya gitu. Jadi memang jelas kelihatan gitu. Iya. Jadi memang untuk contoh untuk manekin yang semirip mungkin sama manusia itu harganya bisa ada yang sampai 500 juta. Iya, betul. Saat itu ya. Betul. Jadi itu salah satu komponennya. Nah, teman-teman, kemudian tadi Rotala ini. oh iya. Dulu katanya sekitar 12 juta sekian. Oh, dulu sekitar 12 juta katanya. Dokter Dina, iya masuk FK dulu 1 juta. 150.000 satu semester. Betul. Tapi ini Dokter Dina 250.000 satu semester, lapor ke orang tua 250 apa 500? Apa bawa tangan? Oh, Dokter Rotala dulu 2014 SPP per semester 12. Oke. Coba sekarang ada tebak-tebakannya. Sekarang mungkin udah 20 sampai 25. Iya, Betul ya, sekarang itu 25 juta. Oh iya. Ada yang baru belum transfer dan Tapi mungkin masih nanti murah. Ya, betul. Benar, betul, benar. Paling murah di antara universitas yang lain. benar. Betul, saya udah sama Dokter Adit ya sudah cari Riset, tahu. ya? Ada yang sampai 40 sampai 60 Iya. juta. 40-50 daerah Jakarta ya. Namun dengan kebutuhan dan risiko dan zaman yang berbeda. Iya betul ya. Ada Livina Ashifa, ada Minty Choco. Jadi teknologi yang membuat mahal dulu kita langsung ke manusia, di antaranya demikian. Ya, Ihsan Nurul Rota. Ini Dokter Nurul spesialis saraf juga. Oh, halo Dokter Nurul. Semoga bermanfaat nih ya. Dokter Rotala lagi tung tuingeun hilap password tah. Ini kalau masih mahasiswa ya Dokter Rotala ya diudak gitu ya, Dokter Alia ya. Oke, jadi saya suka gregetan banget ya tadi terkait tentang bisnisnya, aspek kan gini, tempat sekolahnya ini kan swasta. Namanya swasta kan menghidupi dirinya sendiri. Betul. Duit nggak cukup, wassalamualaikum, tutup. Ya saya ngalamin Iya. sebagai pelaku bisnis swasta, cash flow nggak cukup, tercapai Iya, saat itu ya, dan betul. itu sangat tidak enak ya. Begitu banyak yang mendapatkan dampaknya banyak gitu Iya. ya. Jadi teman-teman saya ngajak ya, besarnya angka itu bukan semata-mata urusan cari untung Iya, teman-teman. betul. Tapi memang itulah hasil menghitung untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah Iya. itu udah bikin bagus banget standar. Betul. Ininya harus gini, ininya harus gini. Belanja manekin kan harus diurus. Betul. Ya harus di-maintain. Betul. Nges ditojos Ruangannya 1000 kali juga kan diganti. betul. Ruangannya kan AC-nya harus berapa Iya, gitu kan. betul ya. Jadi nggak bisa sekali, dia harus maintain, dia harus segala macam. Itu yang bikin cost-nya tidak kecil ya. Iya. Belum tadi betul sekali jurnal segala macam juga itu subscription-nya bukan yang personal teman-teman ya. Nah, Dan jangan lupa Dok Adit, dulu jumlah dosen ya Iya. tidak sebanyak yang sekarang. Karena kan sekarang karena harus 10 Iya, orang yang iya, dibimbing, sedangkan Mahasiswa. satu semester 250 orang, otomatis ke situ pun juga kan iya Iya, betul. harus dipikirkan. Betul. ya. SDM Betul besar. SDM kan. Iya. Belum lagi terkait dengan kembali ke kurikulum ya. Kalau dulu kan kita teori, koas, terus lulus PTT. Sekarang kan banyak lagi. Selain itu ada ujian ya. Iya. Ada ujian, kemudian itu ujian tuh
nggak selamanya langsung lulus. Jadi ada itu sudah ngobrol banyak tadi sama Dokter Alia juga. Jadi memang tantangannya lebih lebih luar biasa, dan itu memang tentunya tidak cukup dengan biaya yang sedikit. Oke. Ini saya suka gatel ya kalau udah ngomongin gini ya. Maksudnya begini ya, pemerintah men-set akreditasi pendidikan itu sangat baik adanya. Betul. Ya, dan punten-punten mungkin boleh di-compare nanti pada akhirnya gimana skillnya teman-teman yang terbiasa dengan fasilitas yang baik dengan yang fasilitas terbatas kan harusnya beda dong outcome-nya nanti skillnya nanti. Tapi nanti juga teman-teman boleh lihat ya, nanti kita mau masuk nih ke aspek karirnya. Contoh ini kita baru bicara di skup pendidikan dokter umum. Ya, nanti kita mau masuk nih sekarang nih ke bahasan apa sih bedanya profesi dokter dulu sekarang nanti. Tadi kita udah bahas aspek kuliahnya, sekarang kita mau bahas karirnya. Nah, ya. Boleh saya dikasih pandangan nih, emang gimana bedanya misalnya, ini kebetulan dua-duanya ini udah dokter spesialis ya. Kalau yang dokter Inge dan dokter Alia lihat, gimana sih bedanya dokter zaman dulu dan zaman sekarang ya. Teman-teman di sini juga yang lagi nyimaknya boleh kasih pandangan ya. Apa sih bedanya kalau tadi bicara kuliahnya, sekarang bicara udah jadi dokternya nih. Apa bedanya udah jadi dokter zaman dulu dan zaman sekarang? Boleh dimulai Dok Inge dulu kali. Terima kasih ya. Ya kita memang jalurnya agak berbeda ya. Dokter Alia memang beliau ini sukanya di dunia akademisi. Walaupun memang sebagai seorang dokter klinisinya nggak ditinggalkan, tapi persentasenya mungkin. Nah, kalau saya pribadi memang senangnya di klinisi. Saya senang ketemu pasien dan berusaha memberikan yang terbaik lah untuk pasien dan terus pelayanan langsung gitu ya. Memang banyak sekali perbedaannya ya. Dulu jumlah dokter sangat sedikit. Ya, jumlah dari mulai yang awal aja, yang daftar dulu mungkin ratusan, ya dengan diterima 100. Sekarang yang daftar ribuan, yang diterima 2,5. Itu pun perbandingannya udah jauh sekali. Dan sekarang banyak kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi seorang dokter, tidak mesti bagi mereka yang katakanlah orang kaya sekali gitu. Jadi ada banyak jalur, apakah mereka pakai beasiswa, apa-apa, yang sehingga jumlah dokter ini meningkat. Ya. Tapi itu pun masih kurang buat Indonesia. Betul. Saya sempat baca ya, tadi sempat baca kita itu masih kekurangan 5.000 dokter ya per tahun. Jadi kelulusannya masih kekurangan. Itu pun padahal sudah lebih baik ya dibanding lalu. Tetapi ya ada juga konsekuensinya tentunya. Yang dulu ketika profesi dokter itu karena jarang, karena langka, itu tentunya dengan mudah masuk untuk kerja ya, dengan mudah, bahkan bisa katakanlah bisa saling apa ya ya bisa dikatakan ada nilai jual ya, nilai tawar yang tinggi. Betul. Artinya dulu mungkin kenapa makanya kota dulu yang lebih banyak terisi ya, mungkin karena dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya gitu. Nah sekarang jumlah dokter meningkat, terus daerah kota sudah terisi ya, dan sekarang pun ke arah perifer juga udah banyak ya. Di Kabupaten Sukabumi saja yang dulu saya itu masih 50-an sampai 100, sekarang udah hampir 500 ya. Terbayangkan berarti untuk lapangan pekerjaan untuk dokter itu kan ya udah semakin sempit. Semakin sempit, termasuk katakan misalnya itu dia sebagai seorang katakan PTT, PNS atau apapun, dan kemudian praktek swasta klinik ya. Jadi untuk mandirinya dulu mungkin saingannya masih sedikit. Ya, artinya kemungkinan untuk mencari, ini kita katakan dalam hal kesejahteraan ya. Kalau untuk niat baik, niat mulia, saya yakin semua dokter ya. Betul. Nah, untuk kesejahteraan tentu ini perlu skill lebih. Ya, skill lebih yang memang sangat bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri. Termasuk bahwa dia harus tahu nih, saya itu mau jadi seorang dokter murni klinisi atau saya ini akan menjadi seorang manajerial struktural ya,
atau saya bisa sambil nyambi dengan ilmuwan atau akademisi itu seharusnya dari jauh-jauh hari sudah dipertimbangkan ya, karena ini berkaitan dengan masa depan dokter tersebut. Kalau dulu mah ya, jadi dokter udahlah terjamin lah insya Allah gitu. Kalau sekarang itu nggak cukup ya menurut saya gitu ya. Terjamin menata. Iya. Kemudian ya kita lihat apalagi 2 tahun terakhir ini ya, dengan adanya masa pandemi tentunya para investor yang mereka mendirikan rumah sakit gitu ya, atau klinik-klinik, tentu dengan pengalaman itu akan lebih perhitungan menurut saya. Betul. Dan perhitungan itu bukan tanpa dasar, Ya. karena yang namanya musibah nggak ada yang tahu, dan itu menjadi bahan pertimbangan. Sehingga dulu mungkin untuk memberikan salary dokter mungkin bisa sekian, sekarang ada asalkan demikian, kinerjanya saya begini, ya, jadi ada term and condition betul. berlaku. Tanda Jadi bintangnya ada 5 gitu belakang. betul. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang sangat berbeda dari zaman dahulu kala. Oke. Kemudian juga tingkat penghargaan juga ini mah jujur-jujur aja ya. Dulu mungkin dengan dokter umum cukup ya. Sekarang apakah mau S2, apakah mau spesialis, bahkan subspesialis, itu akan lebih sangat dicari, sangat dibutuhkan. Oke. Ya, jadi dokter ini kasih gambaran beda banget dulu sama sekarang, dalam hal jumlah beda, ya, supply and demand-nya beda, sehingga itu bawa banyak tuh ke ekonomian, ke macam-macamnya gitu ya. Sebelum ke dokter Alia, kita lihat dulu nih di sini nih, ya. Ada Haris Maulana 98 nih join ya, ada Adil Akbar 759. Ini Adil Akbar ini putranya Siapa? kalau nggak salah Dokter Maya. Oh iya, welcome, thank you ya. Dokter Ahmad Fauzan, dok sekarang buat presentasi LI masih pakai flip chart nggak dok? Apa itu LI? Luring isu. Oh, alumnus. Oke, Febrian Man, Alga Junior, thank you. Zaki Mubarok, halo Akan. Assalamualaikum ayah. Maaf ya, mama udah pulang dulu. Bumi, di Bandung dulu aja. Mama disuruh dulu ini. Syiar, mau syiar. Ya, makasih ya Kang ya atas izinnya ya. Dokter Rotala, alhamdulillahnya di universitas kami mempunyai RS pendidikan yang banyak RSUD tipe B atau C. Jadi harusnya banyak terpapar dengan kasus pasien dan mempunyai kesempatan pengalaman skill yang banyak. Sip, thank you banget Dokter Rotala. Astari Puspa, halo Dok Astari. Dokter Dina, di Sukabumi internis aja ada 26, saya ingat ya, lagi masuk Sukabumi itu mungkin masih di bawah 10. Oh gitu. Ya, kabupaten itu sekarang ada 26. Spesialis saraf juga banyak ya? Iya. Ya, Udah betul banyak, ya. Dokter Rotala lagi sekarang makin bertambah lagi RS pendidikannya yang utama atau satelit, nggak pernah ada stagnan rotasi. Iya, betul. Mantap Betul. ya. Mantap sekali, ini bisa jadi salah satu pertimbangan ya FK Unisba ini ya. Ganesha Purnama, halo Pak Zamzam, Dina Novita, dokter zaman sekarang harus berpikir di mana akan bekerja. Kalau kota besar nggak cukup spesialis saja. Nah, ini teman-teman juga nanti perlu ketahui. Harus subspesialis. Harus. Ya. Dokter Rotala, sekarang sudah mulai slideshow Kang Fauzan. Oh, gaya lebih canggih. Tapi sepertinya nggak asik tutorial kalau nggak LI di flip chart. Ya ini bagus banget nih yang Dokter Rotala sampaikan ya. Jadi tidak ada stagnan rotasi kepanitraan, betul. Zaman saya itu saya tidak bermaksud menyalahkan karena memang beda zaman dan beda kepentingannya saat itu ya. Dulu memang rasa-rasanya kalau dihitung ada 1 tahun waktu terbuang. Hanya nunggu masuk sebagian ini, nunggu 3 bulan, nunggu sebulan. Nah, pas tadi ngobrol sama dokter Alia, sekarang kan sudah ada jejaring, jadi tidak murni di satu rumah sakit itu, jadi masih bisa terbuka. Jadi tetap jalan, jadi lulusnya lebih cepat. Nah, ini satu lagi juga ya, keingetan teman-teman ya. Koas masuk jejaring itu bukan tanpa charge ya. Iya, buat rumah sakit. Betul. Ada yang berbaju putih itu
itu harus dikoordinasikan oleh rumah sakit. Mungkin beberapa di Ada institutional fee. ada institutional fee, ada yang ngajar harus bimbing di situ ya. Jadi Harus itu ada juga- kontribusi ya. Iya. Ya betul. Jadi Harus ada. tentu sebanding ya dengan makin lancar koasnya, Iya. makin banyak jejaringnya, cost-nya juga akan makin Betul, besar. betul Jadi sekali. bukan soal cari untung semata Betul. teman-teman ya, tapi ada quality di situ gitu ya. Givari MS Join. Oke, tadi dari dokter Inge sekarang boleh dapat pandangannya dokter Alia. Gimana nih dari aspek karirnya, bedanya gimana nih? Jadi kalau saya lihat ya, kalau dulu kita tidak ada istilah sarjana kedokteran. Oke. Gitu. Kita antara S1 dengan profesi itu satu jalur. Oke. Jadi kita harus profesi dokter, Baik. ya kan? Kalau sekarang itu kita boleh lepas tuh, Boleh beres. boleh Sarjana beres di kedokteran. sarjana kedokteran. Jadi kalau sepanjang tahap akademik di sarjana kedokteran merasa saya tidak sanggup menjadi klinisi, boleh dia langsung S2. Sekarang lebih terbuka Lebih jadinya. terbuka. Jadi Jadi nggak tidak harus hanya mesti tertutup ya. harus profesi Oke. dokter. Betul. Karena kadang kan dengan dia keterampilan klinis ke manekin ya, tidak semua kan ada laboratorium juga. Ya, jadi nanti misalnya ngambil darah, terus kita lihat blood cell kan, di mikroskop itu tetap masih ada, ataupun misalnya bedah kadaver gitu ya, itu masih ada. Nah, ada yang orang-orang tidak sanggup kan gitu, ternyata aduh saya nggak cocok nih kayaknya gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak mau menyelesaikan. Ada satu tahapan yang bisa selesai dia di situ. Iya, Dia bisa langsung ngambil S2. Oh, Bisa. jadi sekarang mah lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Silakan, dihargai sarjana Iya, kedokterannya. kalau dulu setara kan gitu, selevel. seolah DO kan kalau dulu mah ya, seolah-olah gitu. Padahal tidak demikian, masih bisa Iya. untuk apa jadi karir yang lain. Karir ya. yang lain jadi lebih terbuka gitu. Jadi dia bisa langsung misalnya, aduh 2 tahun lagi saya kalau jadi masuk ke kepanitraan saya buang waktu istilahnya ya untuk yang tidak menyukai profesi dokter. Baik. Tapi dia misalnya lebih senang, oh tapi saya senang nih kalau misalnya meneliti apa tikus yang gitu-gitu gitu ya mencip gitu kan. Nah, dia boleh ngambil S2 Magister Kesehatan gitu. Atau misalnya dia senang untuk apa banyak hal lah sekarang lebih banyak terbuka Iya, gitu. iya, Jadi di dalam kurikulum sendiri memang tidak harus melulu ada hanya pelajaran kedokteran, tapi ada pelajaran juga misalnya interpersonal edukasi. Jadi kita diajarkan bagaimana berhubungan dengan sesama dokter, Oh, penting itu. penting sesama berbeda profesi, bidan, perawat, Iya, ataupun iya. dengan pasien, Betul, keluarga pasien. Jadi Iya. tidak dalam skup pelayanan kesehatan Betul, saja betul, gitu. Dan juga sekarang kan kurikulumnya ditambah dengan hukum, humaniora ya. iya. Karena mau tidak mau ketika kita lulus jadi dokter, kita berhubungan dengan farmasi. Baik. Iya. Nah, ada hal-hal yang kita harus tetap lurus dalam Betul, koridor. betul. Tidak boleh misalnya gratifikasi Betul, dan betul. sebagainya. Kalau dulu nggak diajarin kan, Iya. undang-undang kedokteran Betul, yang gitu betul. tuh nggak diajarin ya. Kalau sekarang diajarkan bagaimana kita menggali di undang-undang kedokteran nomor 36 ya itu. Kemudian juga kodekinya, ada hukum-hukum apa di situ ya. Untuk menghindari gratifikasi dan sebagainya itu kita diajarkan. Pantesan ya sekarang kalau simpo-simpo kan, Iya. kalau itu tuh sudah dimulai dengan Etik ya, Etik etik dulu dan ya. humaniora. Iya, Gitu. betul-betul. Oke. Bagus ya, positif ya. Iya, lebih positif. Jadi ada alternatifnya udah makin Udah luas lebih lebar, sekarang. tidak Ya, hanya lebih luas ya. Nggak hanya klinisi masuk dokter ruang minded prakteknya. gitu, nggak hanya itu, bahwa kita harus mengelola pasien sendiri ataupun masuk rumah sakit ataupun ke puskesmas misalnya. Iya. Tidak mesti. Benar. Karena sekarang kita tergantung visi misi ya. Kalau misalnya dulu waktu 5 tahun lalu visi misi Unisba itu terkemuka di ASEAN. Baik. Kalau sekarang visi misinya terkemuka di Asia. Nah, ketika kita ingin mengejar visinya sebagai terkemuka di ASEAN, tentunya harus ada kurikulum yang mengarah ke situ kan. Berarti kita sudah mulai kerjasama tuh dengan Malaysia, dengan Singapura, dan kita memang pernah ada mahasiswa yang exchange gitu ke Oh, kita. oke. Jadi 3 bulan di kita, terus belajar mereka di sini gitu.
minggu depan saya untuk exchange mahasiswa saya bisa belajar di Singapura atau Malaysia. Makanya Dokter Adit ketemu beliau tuh susah banget. Iya. Kalau nggak keluar negeri gitu. Iya. Ya cuma 2 pilihannya. Thank you banget. Enggak, Sukabumi juga Bang. Luar biasa. Iya, oke. Jadi karir nih banyak Luas. banget ya, luas banget ya. Nih coba lihat ya, ada apa lagi nih komen nih ya. Dokter Dina nih, dokter zaman sekarang tadi ya, kalau mau kota besar nih penting loh teman-teman ya. Mesti ngerti ya apa sih proses apa yang teman-teman harus lalui sebelum diterima menjadi spesialis di rumah sakit. Ya, ada pertimbangan beban kerja, jumlah pasien ya. Jadi kalau bicara tadi dokter Inge bilang nilai tawar perlu lebih tinggi, semakin spesifik keilmuan, nilai tawar tentu akan makin tinggi. Ya. Kemudian sekarang sudah mulai ini yang tadi ya. Dok, boleh dong Sekarwangi jadiin RS satelit Unisba. Ini ada apa? Mentalnya harus diuji di sana. Uji mental ini ya, Dokter Fauzan ya. Badrudin Mukti, thank you. Pak Albadia. Dokter Luhung, Dokter Luhung. Ya, Dokter Luhung ilmiawan join. Oke. Satu Gimana? lagi. Boleh. Nah, tadi berkaitan dengan karir. Dokter Alia kan seperti kita ketahui sekarang kan begitu banyak jejaring ya. Nah, itu seorang spesialis juga kan bisa menjadi perseptor, kemudian juga bisa menjadi dosen tamu, katakanlah demikian ya. Sebenarnya bisa disampaikan nggak ke adik-adik gitu ya? Apa sih bedanya? Misalnya dari segi kan dikti itu misalnya kalau dosen Jenjang karir. harus ada S2 misalnya, baru dia dikasih kewenangan ya. Kalau perseptor kan beda ya. Iya, Nah, beda. itu boleh saya juga pengen tahu gitu. Kan kayak Dokter Ahmad Fauzan ini kan nanti kalau misalnya suatu saat kerjasama itu kan misalnya spesialisnya kan menjadi perseptor. Apa bedanya si perseptor, dosen tamu atau dosen tetap itu kaitannya apa? Oh iya. Jadi begini, untuk karir dosen di akademik itu kan paling tinggi adalah profesor. Ya, jadi ada jenjangnya. Ada sebagai tenaga pengajar, kemudian sebagai asisten ahli, kemudian lektor kepala, baru profesor. Baik. Nah, Jenjangnya itu ya. Jadi kalau bagaimana dengan dokdiknis? Kalau dulu perseptor, kalau sekarang namanya dokdiknis istilahnya ya, dokter pendidik klinis. Nah, untuk menjadi pengajar itu ada harus punya SIM. Baik. Ya kan, timnya adalah lisensi nomor induk dosen nasional, itu untuk yang di akademik. Namanya NIDN gitu, dan itu berskala nasional. Baik. Gitu. Nah, kalau di rumah sakit jejaring atau di rumah sakit pendidikan utama, nah ada nggak istilahnya untuk bisa jadi profesor? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Tapi dia harus punya SIM-nya dulu. NIDK. Nomor induk dosen klinis. Nah, itu dapatnya dari mana? Iya, itu nanti bekerja sama dengan universitasnya, bahwa dia harus didaftarkan dulu sebagai dosen, gitu. Dan tentunya kan klinis itu tidak dibekali bagaimana cara mendidik. Nah, itu harus ada kualifikasinya. Benar. Jadi harus ada kualifikasinya. Dia harus mengikuti beberapa workshop tertentu. Ya, jadi ada misalnya clinical teaching assessment dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa clinical instructor gitu kan. Nggak bisa kayak misalnya pemeriksaan lumbal fungsi. Sok kamu lakukan lumbal fungsi. Gimana caranya, Dok? Ya gitu tusuk gitu kan nggak bisa. Jadi harus ada standarnya. Benar. Ya. Dan tidak boleh berdasarkan pengalaman saya kayak gini deh, nggak boleh. Betul. Jadi harus ada checklistnya misalnya gitu ya, dan dia harus mengikuti itu gitu supaya dokter spesialisnya baik di rumah sakit pendidikan utama jejaring itu punya standar yang sama. Kalau nggak punya standar ya kasihan atau mahasiswanya kan. Kalau misalnya di rumah sakit pendidikan utama mereka banyak terpapar workshop melakukannya betul gitu ya, tapi kalau di jejaring misalnya kita biarkan kan nggak bisa. Iya, benar. Ya, jadi harus ikut dulu. Kalau itu nggak bisa sesat mereka masuk betul. Jadi siapapun
dokter pembimbingnya itu akan sama. Iya, Standarnya harus punya standar. Jadi harus terstandarisasi Oke, namanya. oke. Gitu. Tapi ingat bahwa kita mengajarkan dokter umum, Iya. bukan spesialis ataupun subspesialis. Jadi meskipun misalnya kita lihat keterampilannya di buku tadi SKDI sama SNPPDI. Oh, keterampilan ini tuh ada kompetensinya. Jadi kalau misalnya 4A itu dia kasus yang bukan emergensi dan itu harus tuntas oleh dokter umum. Betul, Itu 4A gitu ya. Kemudian ada 3A, 3B. Kalau 3A itu berarti dia harus ya. merujuk. Kalau 3B untuk kasus emergensi. Iya, iya. Kemudian ada 2A. Kalau 2A dia tidak perlu, dia hanya men-screening saja ya. Kalau 1 nice to know gitu. Nah, jadi kita lihat kasus-kasusnya, kemudian juga jadi harus sesuai keterampilan apa yang diajarkan. Bayangkan kalau misalnya mereka diajarkan untuk spesialis gitu. Padahal nanti kan ada ujungnya ada ujian tuh. Iya, iya. Ujian nasional. Iya, iya. UKM PPD Iya. ya. Nah, kalau ternyata dia diajarkannya spesialistik tapi ternyata tidak sesuai dengan standar, Nggak pas bisa. UKM PPD-nya nggak lulus. Iya, Kasihan benar. gitu, ya. Iya, Tapi kalau karir insya Allah bisa. Jadi yang di klinis pun kalaupun dia bukan sebagai akademisi, dia bisa jadi profesor Oh, gitu. Ada caranya, Ada ya. caranya. Nah, gitu. ini betul loh. Nggak semua orang tahu. iya, iya, betul. Ya, jadi betul. entah memang belum mencari tahu atau sudah tahu tapi tidak dijalankan ya. Jadi, tapi yang jelasnya bagi saya juga ini sangat membuka wawasan. Iya, iya. Ya, ternyata tidak mesti ya Iya. di center pendidikan Betul. ya. Ternyata asalkan kitanya ada keinginan untuk yaitu long life learner, Iya. terus mengadakan publikasi penelitian. Makanya terkait dengan ID kabupaten sekarang kan memang lebih digalakan juga kan bahwa seorang dokter itu ayolah digalakan lagi untuk penelitian-penelitiannya, tentunya untuk kemajuan bersama. Iya, Iya, betul. betul. Itu bisa jadi poin ya Mbak Iya, ya. betul. Begitu banyak ya Iya. yang hal-hal baru yang sebelumnya kita pikir nggak ada. Iya, ya. betul, betul. Jadi profesor bisa tidak harus dari universitas, Tidak harus. ya. Tadi juga banyak. Jadi ya bermanfaat banget ini ya teman-teman. Profesi dokter dulu, sekarang dan nanti ini udah begitu banyak Iya, berkembang dengan berbagai plus minusnya, Betul. ya. Jadi rugi banget kalau ya masih taunya dokter beres harus masuk ruang praktek saja. Iya, Betul, betul. betul. Hanya terbatas itu saja gitu. Kalau bukan berarti masuk ruang praktek jelek ya, Bukan, ya. bukan. Begitu banyak di situ yang Peluang bisa, lain. peluang lain yang bisa dipelajari, yang Iya. bisa didalami, ya. Atau boleh double kan? Iya. Even double. Iya, double, Ya, triple, betul, ya. boleh. Saya salut dengan guru-guru ya, dengan sejawat-sejawat yang beliau-beliau ini meluangkan waktu dan pikiran yang ya tidak egois dalam saya. Kalau praktek itu memang buat siapa lagi ya. Iya. Tapi kalau untuk mengajar itu perlu effort lebih. Iya, iya. Meluangkan waktu dan akhirnya dokter aja kan ninggalin praktek banyak ini. Iya, betul. Disuruh ke sini. Nah, itu kan demi kemajuan Betul, pendidikan. universitas ya. Jadi itu wah, salut. Ya. Ya, jadi gini ya, maksud saya tuh teman-teman, tadi di ranahnya klinis ya, Iya. apalagi yang teman-teman lulus di dokter umum, bukan juga berarti dokter umum jelek ya. Betul. Tapi dengan tadi supply and demand-nya berubah, Iya, itu ngasih dampak besar juga ke nilai keekonomiannya. Iya. Ke betul. take home pay, ke angka, ke Take segala home macam, pay. itu beda banget. Nah, yang saya ngajak nih ke diri saya, ke teman-teman semua, jangan sampai ngerasa taunya itu doang, ngerjainnya itu doang, terus tahu-tahu kalau bahasa ilmiahnya itu ngutrug ya, ngomel-ngomel, Betul. duitnya kecil, nggak sesuai, gitu. Malah mahal, Sekolah hasilnya mahal, segini. ya. Ya, itu nyatanya demikian teman-teman. Nyatanya demikian ya. Dan saya ngajak ke teman-teman, ya kalau itu udah dijalanin jangan ngomel. Hmm.
Tapi kalau ngerasa perlu improve, ya cari tahu Iya. caranya improve. Betul. Gitu loh. Karena ngomel nggak bakal bikin bawa kita kemana-mana, teman-teman. Ya. Tadi ternyata selain praktek bisa juga ngajar, ya bisa juga yang lainnya itu kan bisa dicari tahu gitu loh. Ya itu kalau di ilmu marketing ibaratnya ranahnya mungkin masih blue ocean ya. Iya. Kalau praktek dokter Iya. umum tuh mungkin udah red ocean ya. Di kota besar dokter spesialis aja mungkin udah red ocean tuh, Iya. udah padat ya, nggak mudah dapat tempat praktek gitu ya. Jadi itu teman-teman kegatelan saya tadi gitu ya, tadi bicara begitu sekolah dokter ya, duitnya butuh nggak kecil ya, ternyata nggak kecilnya itu karena ada alasan-alasan ini ngejaga begini. Memang nyatanya tantangannya begitu lulus apalagi dokter umum, beda banget. Ada program baru dokter Adit. Apa tuh? Program pemerintah yang dikeluarkan oleh Mendikbud MBKM. Apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita bisa belajar secara dimanapun, global, nggak iya, hanya betul. pure Jawa Barat. Kita bisa misalnya, kalau dulu kan negeri minded, Baik. ya. Kalau sekarang bebas mau belajar dimanapun. Jadi misalnya saya mau belajar, saya mahasiswa Unisba, ingin mendalami mengenai kedokteran pariwisata misalnya di Lombok misalnya gitu ya, dia keunggulannya pariwisata nih. Saya bisa belajar di sana sekian bulan asalkan SKS-nya sesuai gitu. Jadi bisa di seluruh Indonesia. Kalau misalnya saya kan lulusan Unjani ya. Kalau misalnya Unjani juga nih ingin begitu bisa juga. Bisa. Sekarang dibuka oleh pemerintah atau ke luar negeri. Ya kan? Makanya Ataupun kita sebaliknya bekerja enggak? Sebaliknya bisa dari luar negeri ke kita juga bisa. Bisa, makanya terbuka dengan MBKM ini. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jangan terkungkung oleh ruang. Baik. Kita bisa belajar dimanapun. Iya. Ya. Jadi betapa dengan pandemi itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mengambil hikmah yang cukup besar, Iya. itu kita akan bisa memanfaatkan ruang dan waktu secara global gitu. Betul. Seperti itu. Betul. Perlu kemampuan untuk menerima dan ya mencari peluangnya gitu ya. Jadi Iya. Jangan jadikan ancaman. jangan Iya, betul. asik ngeluh. Betul. Jangan ngeluh, nggak bawa kemana-mana. Gitu ya. Iya. Nah tadi Dan menarik. kompetensinya harus dinaikin ya. Gitu. Iya benar. Kompetensi. termasuk ini ya. Kalau bikin klinik gitu, jangan asal-asal bikin klinik. Dia harus belajar juga kan, Iya, bagaimana memanagenya, bagaimana jadi nggak hanya asal mendirikan klinik, tapi ilmunya harus nambah. Betul. Jadi nggak bisa kalau sekarang hanya secukupnya. Iya, betul. Benar banget. Dok. Sekedar dokter ya, kayaknya nggak bisa untuk masa depan. Ya benar banget ya. Jadi jangan sampai kita profesi yang mengagung-agungkan long life learning, Iya. tapi itu baru sebatas di bibir doang. Ya, Ya, karena apa? Ternyata yang bikin kita nggak bertumbuh juga secara ekonomi adalah kitanya nggak long life learning. Iya. Kita pikir long life learningnya soal penyakit saja. Iya. Nah, begitu banyak hal-hal lain yang kita juga harus learn. Betul. Alternatif karir yang udah demikian Betul. banyak ya, skill-skill kompetensi yang demikian banyak ya. Pada akhirnya kan mungkin banyak yang ingin melalui profesi ini integritas dokternya terjaga. Iya. Ya, tadi bicara potensi gratifikasi farmasi. Mungkin kalau dia secara finansial bisa baik, peluang yang gitu-gitu kecil. Iya. Integritas dia baik, Betul. skill dia banyak, peluang yang gitu-gitu kecil dong. Betul. Tapi kalau misalnya integritasnya nggak baik, secara keekonomian juga sangat terbatas, ya besar mungkin Iya. peluang yang gitu bisa bobol juga ya untuk pertahanan. Ya, Ya, bahkan sekarang ya, kan kalau di Mendikbud itu ada hibah-hibah. Hibah itu berarti sesuatu yang bisa diberikan ke dunia pendidikan. Sekarang ada yang disebut dengan namanya kedai reka. apa itu? Nah, kedai reka itu bagaimana pelaku industri memberikan bantuan terhadap pendidikan. Oke, bantuannya bisa dalam bentuk apa aja tuh dok? Kalau pelaku industri, jadi hanya harus ada
diketahui oleh Mendikbud. Jadi Baik. ada dalam satu platform sendiri khusus gitu ya. Nah, dan hibah apapun itu bisa. Jadi kita mau misalnya ingin mendirikan apa ya, misalnya pelayanan kesehatan yang global gitulah dengan berbasis iOS atau apa gitu ya. Kebetulan teman saya dapat tuh Banyak istilah ya. gitu. Jadi dia akan merancang bagaimana kurikulum kedokteran yang bisa dipakai dimanapun, tidak hanya di perkotaan gitu ya, lokal perkotaan, di pedesaan pun mereka akan sama gitu. Betul. Dengan orang luar pun mereka bisa sama gitu ya. Nah itu kan butuh pelaku industri, Betul. orang-orang yang mengerti digital dan sebagainya, Iya. gitu. Pelaku industri yang bisa memberikan dana, gitu ya. Dan Mendikbud sendiri bisa memberikan dana ke pendidikan. Itu disebut hibah kedaireka, gitu. Itu luar biasa, karena hibahnya miliaran. Luar biasa. Tapi harus betul-betul ya, namanya juga cukup besar dananya, artinya pembuatan proposal, perencanaan dan sebagainya pun memang seolah-olah kayak Anda mau membangun Indonesia, silakan nih dengan pelaku industri yang Anda percaya, bangunlah Indonesia gitu. Sok dikasih kesempatan seperti itu, luar biasa. Biasa ya, udah segitunya ya. Jadi tidak hanya program pendidikan, kita belajar juga kan dengan Iya. dunia industri itu seperti apa sih, kita harus Karena paham. pada akhirnya yang bisa bergulir menggerakkan profesi adalah industri. Itu gitu. Kalau ya bukannya karena industri ini money oriented ya, tapi karena memang yang mendeliver ke market itu industri. Gitu ya. Contoh misalnya saya di rumah sakitan, industrinya industri rumah sakit, ada industri farmasi, industri alat kesehatan, industri alat diagnostik, yang deliver ke marketnya ya rumah sakit gitu. Iya. Jadi benar penting banget gimana pendidikan ini juga bisa terkolaborasi Iya. sama apa yang jadi kebutuhannya market gitu ya. Betul. Jadi kembali ke soal karir ini ya, kembali kami mengingatkan ke teman-teman, milikilah, cari tahulah pendalaman nanti itu saya mau gimana. Iya. Saya mau di kota besar kah? Ya, mau di subkota besar atau mau di daerah terpencil? Mau di mengabdi daerah- ya, itu juga tidak salah. Ini Iya. benar nggak salah. Tidak Ini ada yang profilnya beda-beda. Ya. Profilnya beda-beda. Kalau Anda mau masuk kota besar, ya kalau ingin masuk dengan nilai tawar yang tinggi, Skillnya sih. skill nggak bisa standar. Iya. Mungkin perlu dokter subspesialis. Iya, betul. Atau kalau misalnya mau dokter umum, dokter spesialis yang non-sub, Anda mau punya skill ekstra apa? Skill ekstra apa gitu, Iya. itu mesti itu ya. Kemudian juga perlu juga dari awal teman-teman miliki gambaran yang lebih jelas. Mau swasta, mau ASN, PNS, Iya. atau mau bagaimana, itu juga perlu. Nah, jadi saya ngajak teman-teman, ini jangan semengalirnya aja. Iya. Jangan semengalirnya aja. Iya. Dunia udah begitu berubah, apalagi Betul. 2 tahun terakhir ini ya. Iya, betul. Dalami, cari tahu lagi, kalau saya mau kemana, konsekuensinya apa. Saya Betul. mau kemana, konsekuensinya apa. Dan kalau itu udah pilihan yang teman-teman ambil, jangan Mengeluh. ngomel, Iya. nyalahin siapapun, jangan. Iya. Salah satu cara paling cepat untuk improve itu bukan dengan menunggu, Iya. tapi improve diri sendiri. Itu yang saya belajar. Wah, udah mau 20-30 nih. Ya, seru juga. Kayaknya memang nggak cukup dengan bahasan ini ya. Nanti mungkin kita bisa lanjut sama topik yang lebih spesifik ya. Misalnya dokter dan karir perumah sakitan, dokter dan entrepreneurship, ya. Dokter dan finansial. Ya, kita nggak bisa pungkiri pada akhirnya melalui profesi ini kita pengen punya finansial yang baik. Iya, betul. Gitu ya. Nah, nanti mungkin di kesempatan ini kita perlu bongkar juga. Emang dokter sama finansial. Emang seberapa terbekali Iya. nanti kemudian di kehidupan karirnya. Jangan-jangan belajar kuliah ya, dengan segala ilmu klinis, ngerti caranya dapat duit, tapi nggak ngerti caranya jaga
ngebelanjain duit, Iya, Iya. betul. gitu ya, Betul. keceblos juga. Iya, nanti ya. Jadi makin komprehensif yang perlu diketahuinya gitu. Nanti Iya. kita akan lanjut lagi nih dengan Semakin tema yang lebih tajam. spesifik. harus. Ya, long life learner. Betul. Long life Dan learner. jangan lupa Dok Adit, Hmm. persiapan anak kuliah kedokteran itu Hmm. bukan hanya sebatas biaya pendidikan. Oke. Dalam perjalanan kita belajar dari masa pandemi. Oh. Begitu banyak sakit kritis yang bisa timbul, Iya, penyakit iya. yang kita tidak bisa hindarkan. Seorang orang tua ya, itu pasti akan mempersiapkan lebih dari itu. Persiapan untuk ketika kondisi apapun yang bisa saja terjadi Iya, gitu iya, kan kita iya, siapkan. iya. Betul. Semakin kesini teman-teman kita harus semakin mampu memberi prediksi. Ya. Iya, Tadi betul. kalau saya flashback, yang dilakukan dunia pendidikan itu adalah memberi prediksi yang presisi. Iya. Gimana manekin harus begini Iya. supaya bisa nanti itu saya begini. Iya. Nah, hal yang sama dengan kehidupan kita. Iya. Ya. Orang tua mau nyekolahin anak jadi dokter, dia akan kuliah usia sekian sampai sekian. Saya udah bisa belum sebagai orang tua memberi prediksi yang presisi buat anak-anak? Apakah kuliahnya memang saya udah benar-benar siapin? Atau baru omongin? Iya. Siapinnya Itu baru siapin. angan-angan. Atau baru bayangin? Iya. Siapinnya siapin yang udah cari tahu segala macam. Siapinnya siapin sebelah mananya. Ya itu nanti juga mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya, supaya ya tujuannya jangka panjang mudah-mudahan profesi ini juga integritas tetap terjaga, Iya, nilai-nilai betul. baiknya tetap terjaga. Amin. Jangan sampai terjadi masuk angin Iya. gara-gara ekonomi. Iya, betul. Tidak sedikit ya yang putus di tengah jalan. Iya betul. Nah sambil nutup nih boleh mungkin Dok Alia, Dok Inge kasih apa pesan-pesan nih buat adik-adik ya di sini di keprofesian dokterannya. Boleh mungkin Dokter Inge dulu kali. Iya. Ya, sebenarnya sudah dibahas oleh Dokter Adit tadi ya. Jadi apapun yang adik-adik pilih kelak ya, apakah sebagai dokter klinisi, dokter akademik ya, kemudian sebagai manajerial ya, struktural, kita harus tambah wawasan, cari tahu ya. Dan pada akhirnya pilihan itu harus dilaksanakan sebaik mungkin ya. Tentunya dengan menambah skill yang terkait pilihan tadi. Kemudian bagi para orang tua nih, banyak kan ini orang tua muda nih ya. Iya. Orang tua muda kalau ingin memberikan masa depan terbaik untuk anaknya, jangan tunggu nanti. Dari sekarang. Karena semakin usia bertambah ya, baik kitanya sebagai pencari nafkah ataupun anak kita juga yang usianya makin berkembang ya, tumbuh dan berkembang, itu kita tidak akan tahu pada saatnya ya, ketika kita butuh, ketika itu akan digunakan kita belum persiapkan, kita akan menyesalnya kemudian. Jadi mumpung masih muda, kitanya masih produktif, masih sehat, anak kita masih sehat, cobalah dari sekarang. Karena seperti tadi Dokter Alia sampaikan bahwa untuk seorang sivitas akademika juga begitu banyak tuntutan untuk memajukan universitas. Dan ini terkait banyak hal. Mungkin dalam hal ini adalah penghasilan ya, finansialnya ya. Kemudian juga dalam perjalanannya ini anak kita juga manusia biasa ya, yang memang bisa terjadi apapun di situ. Nah, kita juga sebagai orang tua harus siap di sana. Iya, betul. Ya, itu saja mungkin Dok. Ya, silakan Silakan, Dokter. Dok Alia. Iya, kalau menurut saya memilih kedokteran itu masih merupakan satu hal yang mulia. Baik, Ya. setuju. Jadi jangan sampai hal itu menghilangkan ruhnya gitu ya. Nah, ketika ada bunga-bunga yang lain itu harus bisa kamu kejar dengan apa? Dengan kompetensi yang mengimprove diri sendiri ya, dan juga melihat dunia secara luas gitu ya, 360 derajat kalau bisa ya. Jadi jangan hanya sekedar melihat ke depan, kita nggak ngelihat yang lain gitu. Itu aja mungkin Dokter Adit. Thank you Dok Alia, thank you Dok Inge. Benar ya, tadi sejalan dengan kurikulum di kedokteran, dan ini bukan cuma di kedokteran ya. Saya lihat anak saya ini sekarang udah nggak lagi per mata pelajaran. Ya, udah modul, udah tema gitu ya. Nah, mirip juga mungkin sama kehidupan kita sekarang. Nggak bisa lagi lihat
oh belajar klinisnya aja gitu ya ketika jadi dokter. Tapi kita perlu melihat lagi dunia secara komprehensif. Iya, betul. Supaya nilai tawar saya di karir lebih tinggi, saya harus belajar skill apa? Iya. Mungkin saya harus perbanyak skill public speaking, Iya. Betul, skill komunikasi ya. skill sosial media. Ya kalau ingin dikenal lagi oleh lebih banyak orang, skill finansial, Iya, betul. ya skill pengelolaan waktu dan itu Soft banyak skill soft mungkin ya. skill betul. Jadi yuk kita pandang segala hal dengan lebih komprehensif Iya. lagi supaya apa-apa yang orang tua kita harapkan ya yang kita cita-citakan kebaikan kemuliaan dari profesi ini bisa tetap terwujud. Ya. Itu kali ya. Ya. Betul, betul. Oke, teman-teman, thank you semuanya yang udah join ya. Tadi terakhir ada Badrudin Mukti, ada Dr. Luhung, ada Dinda Syah 12, ada Dinan Putri TYS, ada Yulianti 8. Ini sahabat saya ini Yulianti. Oh, thank you ya. Pak Jamzam ini udah di ini ya, udah disapa ya Pak Jamzam. Sudah. Zamzam ini sudah disapa. Ya, ini sama putranya Pak Zamzam juga sedang Di kedokteran. kuliah. Koas ya. Koas ya lagi. Unjani juga kan ya? Ya, Pak Zamzam. Selamat berjuang Pak Zamzam fighting ya. Oke, teman-teman, gitu aja mungkin ya sudah 1 menit menuju 20.30. Senang sekali kita bisa berbagi di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi sudut pandang tambahan buat teman-teman dan nantikan lagi kesempatan IG Live berikutnya ya. Terima kasih Dr. Alia yang sudah jauh-jauh dari berbagai luar negeri. Terima kasih Dr. Inge. Mau ke Jerman ya? Doakan lancar. Iya. Amin. Oke, thank you dari Studio DNA. Sehat, sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.